kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, apakah hadir semua pimpinan Anda yang berhadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya. Minta tolong pimpin doa ya sebelum kita memulai pelajaran. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini pertemuan ketiga kita di sini akan membahas yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di sini terdapat dibagi menjadi dua, yaitu makna hak, kewajiban warga negara, dan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Makna hak dan kewajiban warga negara yaitu pelaksanaan kewajiban harus didahulukan daripada hak, karena hak juga dapat diartikan sebagai sesuatu kewarganegaraan untuk bertindak di mana kewenangan itu dapat ditindak agar negara merupakan mutlak yang harus mendapatkan perhatian khusus dari negara sebagai jaminan lain dijunjung tinggi sila kelima, yaitu Pancasila, yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, yang dimana hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan hukum perlindungan. Hukum perlindungan dan penegakan hukum sangat penting untuk diterapkan di Indonesia atau dilaksanakan. Yang kedua yaitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yang terdapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Yang kedua yaitu melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Yang ketiga yaitu memberikan rasa keadilan bagi warga negara, dan yang keempat yaitu menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam warga negara. Mengapa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ini? Agar warga negara Indonesia dapat terjaga, atau yang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ini agar warga negara kita dapat tentram, aman, damai dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya tidak ada orang yang dapat merenggut hak kita, supaya hak kita ini terjaga, tidak ada yang saling mengayomi satu sama lain. Bagaimana, ada yang bisa mengerti atau ada yang ingin bertanya terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Saya, Bu, ingin bertanya. Ya, silakan, Nani. Jika seseorang menerobos lampu merah, apakah itu merupakan kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Yang pertanyaannya, apakah seseorang yang menerobos lampu merah itu termasuk dengan melanggar peraturan? Ya. Oke, itu dikatakan sebagai melanggar peraturan, ya, karena itu lampu lalu lintas itu telah diterapkan atau telah ditetapkan oleh pemerintah untuk keamanan kita juga. Itu mengapa pentingnya adalah adanya lampu lalu lintas. Gimana saudara Ani? Ya, Bu, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai dasar sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui, nilai-nilai Pancasila yang telah diterapkan yang dimana Pancasila itu terdapat 5 sila. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila yaitu berkedudukan sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bagi bangsa dan negara. Dalam Pancasila terdapat 5 sila yang mengandung nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan hak dan kewajiban dan kehidupan sehari-hari. Telah dijelaskan pada pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi
Ya, Bu. Yang dimana tugas per individu ini jumlah di kelas ini berapa ya? 10. 10 orang? Iya. Oke. Tugas individu di sini Ibu akan kirim langsung ke ketua kelas Natneka sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.